Ini nih tablet yang rasanya lebih dari laptop, layar papermate dan free keyboard, stylus sama mouse. Bobotnya super ringan meski udah ditambah dengan keyboard, nggak nyampe 1 kilogram. Ya cuma Huawei yang bisa. Yes, ini adalah Huawei MatePad 12X, sebuah tablet terbaru dari Huawei yang kembali memanjakan kita sebagai user. Harganya nggak nyampe 9 juta, tapi penggunaannya jempolan. Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Sebelum kita bahas detail, kita unbox dulu nih. Bentuk boxnya seperti ini dengan ada tulisan Huawei MatePad 12X Papermate Edition. Terdapat dua box di sini, yang satunya berisikan Smart Magnetic Keyboard. Oh ya, dikasih juga nih Huawei M Pencil dengan box terpisah. Pembeliannya ini juga menyertakan satu mouse, jadi lengkap deh, semuanya udah dikasih. Pad box utama di dalamnya terdapat tablet Huawei MatePad 12X-nya. Tersedia juga microfiber polishing cloth di sini. Kamu juga dikasih adanya kabel charger Type-C dan kabel charger Huawei Supercharge 66 watt. Ini lengkap banget sih bonus aksesorisnya. Cuma sekitar setengah harga iPad Air terbaru, tapi dengan aksesoris lengkap. Desain, jujur saya suka banget sama warna yang greenery ini. Kelihatannya fresh dan warna hijaunya juga mengelilingi samping-sampingnya. Jadi full ketutup warnanya. Di tengahnya ada logo Huawei dengan kombinasi modul kamera yang simple tapi terlihat classy. Bahannya dari metal, bikin kesan solid tapi tetap ringan. Dan dari sini aja bisa tahu dengan build quality-nya yang sangat baik. Tipis juga dengan ketebalan hanya 5,9 mm dan berat 555 gram. Tablet ini beneran nyaman dibawa kemana-mana. Bahkan setelah kita pasang keyboard, bobotnya tidak sampai 900 gram. Ini ringan banget. iPad Air baru aja kalau dipasang keyboard beratnya udah 1 kg lebih. MatePad 12X ini juga lebih tipis dari iPad Air. Ada varian warna putih juga, tapi saya lebih suka yang greenery ini sih. Bagian belakangnya tablet ini dirancang menggunakan bubuk mika alami yang biasanya ditemukan pada mobil mewah dan kosmetik premium. Detail ini memberikan tekstur dan kilau yang memikat mata kita, sekaligus menambah kesan eksklusif pada perangkat. Di bagian belakangnya juga ini bebas dari bekas sidik jari ya, jadi tetap enak dilihatnya. Secara look saya suka, seger ngeliatnya. Di bagian atasnya terdapat dua speaker dan juga tombol power. Di bagian kirinya terdapat tombol volume serta lubang mikrofon. Lalu di bawahnya ada dua speaker lagi dan satu port USB-C Type-C. Layar, salah satu fitur utama yang bikin saya terpukau adalah IPS LCD berukuran 12 inch dengan resolusi 2800 x 1840 pixel. Bezelnya juga tipis banget ya, ini bahkan lebih tipis bezelnya dibanding iPad Air. Refresh rate-nya 144 Hz, halus banget buat scrolling, gaming, atau nonton video. Rasio layarnya 3:2, jadi kita bisa lihat lebih banyak konten. Misalnya buat buka raw Excel di WPS Office, lebih banyak nih yang bisa kita lihat. Layarnya mendukung P3 White Color Gamut, bikin warna terlihat lebih real. Tapi jelas yang selalu jadi keunggulan dari tablet Huawei adalah teknologi papermate. Layar ini punya tekstur yang menyerupai kertas, jadi kalau kamu suka menggambar atau nulis dengan Huawei M Pencil, rasanya seperti pakai pensil di atas kertas. Malahan ada suara goresan juga seperti di kertas beneran loh. Mungkin masih banyak yang terbiasa pakai tablet dengan layar atau kacanya yang biasa. Tapi saya sendiri setelah terbiasa pakai layar papermate, jadi nggak kepengen pakai layar glossy lagi. Enak banget sih, jadi nggak terlalu keganggu sama pantulannya. Nah, kalau kalian juga coba, saya yakin sih bakal nggak kangen sama layar glossy. Kalian lihat sendiri aja nih bedanya layar glossy dan layar papermate. Kelihatan banget kan bedanya? Huawei MatePad 12X punya layar yang menurut saya cocok buat kamu yang sering ngelakuin berbagai aktivitas seperti menggambar, edit foto ataupun video, atau sekedar nonton film. Layar papermate ini juga aman dan nyaman untuk mata karena sudah ada sertifikasi TÜV Rheinland Reflection Free, Low Blue Light, dan Flicker Free, serta sertifikasi SGS Low Visual Fatigue Premium Performance. Jadi bisa ngurangin rasa penat juga. Dalam pengujian brightness, tablet ini menunjukkan performa yang solid. Brightness normalnya ada di kisaran 500 hingga 600 nit, yang udah nyaman banget buat pemakaian indoor. Kalau kamu pakai di bawah sinar matahari langsung, brightness maksimalnya bisa sampai 900 hingga 1000 nits. Jadi baca dokumen atau nonton film di luar ruangan tetap jelas. Untuk terangnya, ini jadi salah satu layar yang paling terang di kelasnya. Soal akurasi warna, MatePad 12X punya dua mode, yaitu normal dan vivid.
Mode normal mencakup 91% sRGB dan 67% DCI-P3. Cocok buat kamu yang butuh warna natural, misalnya buat kerja dokumen atau browsing. Kalau kamu butuh warna yang lebih hidup, mode Vivid hadir dengan 96% sRGB dan 86% DCI-P3. Bikin nonton film atau ngedit foto jadi lebih menyenangkan. Layar ini benar-benar menawarkan fleksibilitas tergantung preferensi pengguna. Flagship PC level, urusan performa produktivitas, Huawei emang selalu jadi juara. Jelas MatePad 12X ini bukan sekedar tablet biasa, apalagi dengan fitur Huawei Super Device yang kita tahu bisa memudahkan transfer file, kolaborasi antar aplikasi, atau bahkan menjadikan tablet ini sebagai layar kedua. Jadi urusan ekosistem nggak pernah ada masalah. Nah, buat kamu yang kerja remote, keyboard ultra tipis, Neuralink-nya nyaman banget dipakai buat ngetik. Nah, soal ketahanan buat kamu yang ceroboh, keyboard ini juga tahan terhadap kotoran. Bahkan dicoret seperti ini pun masih bisa kita hapus. Sampai ketumpahan jus pun kita bersihkan, cukup dilap aja. Dan kalau kamu sering pakai laptop buat kerja dan pakai Office untuk kebutuhan sehari-hari, di Huawei udah tersedia PC level WPS Office. MatePad 12X ini udah dioptimalkan untuk pengalaman layaknya laptop. Ini aplikasi eksklusif yang cuma ada di tablet Huawei saat ini. Mulai dari pengeditan dokumen berat hingga presentasi, semuanya terasa sama seperti laptop. Semuanya lengkap, layoutnya lengkap, fungsinya juga lengkap, dan bikin lebih efisien. Berbeda dengan aplikasi Office di tablet lain yang masih versi mobile sehingga fiturnya nggak lengkap. Tuh, kelihatan kan bedanya? Kamu bisa nambah bar kerjaan lainnya hingga banyak. Jadi nggak perlu buka tutup aplikasi. Dan benar-benar kayak laptop, kamu bisa drag and drop kerjaan kamu untuk ke window lainnya. Dan kembali ke window sebelumnya juga bisa. Mantep kan? Canggih banget. Karena udah lengkap fiturnya, kamu bisa pivot table di sini untuk ngolah data kompleks. Ini nggak bisa dilakuin di Office versi mobile. Terus bisa quick chart layout juga alias ngatur bentuk chart yang berbeda. Rumus-rumus kompleks seperti if dan VLOOKUP juga bisa di sini. Bisa custom margin untuk atur ukuran kertas. Dan tentunya bisa langsung dipakai buat ngeprint. Kerennya kita bisa buka banyak file di satu window. Misalnya buka 2 Excel, 2 Word, dan 2 PPT di waktu bersamaan. Tinggal gonta-ganti tabnya aja untuk pindah. Jadi ini efisien banget. Selain itu ada yang namanya Super Hub. Nah, ini adalah semacam bar tambahan yang berfungsi untuk menyimpan gambar yang kamu ambil dari web. Misalnya, kamu butuh logo WhatsApp, kamu bisa cari di web dan drag gambarnya untuk dimasukkan ke bar di samping ini. Ini memudahkan kamu yang lagi bikin presentasi, jadi bisa langsung masukin gambarnya ke sini. Kamu bisa langsung memindahkan gambarnya dari Super Hub ini ke file presentasi kamu. Super Hub ini juga bisa beberapa gambar sekaligus. Jadi kalau kamu butuh icon yang lumayan sering kepakai, bisa taruh aja di Super Hub ini. Nah, ngomonginnya soal presentasi, kalau mau proyeksi layar ke proyektor atau monitor juga bisa, tinggal pakai fitur display out aja. Selain itu, Huawei M Pencil generasi ketiganya juga kita pakai di layar Papermate ini. Terasa seperti pensil asli saat dipakai. Stylus ini punya latensi super rendah, jadi rasanya nggak delay sama sekali. Berkat connectivity Neuralink, pressure sensingnya tinggi banget sampai 10.000 plus. Ini jauh lebih tinggi dari stylus Bluetooth biasa yang masih 4096 level pressure sensing. Jadi ketebalan dan ketipisan garis bisa kita bikin lebih luas di sini. Kegunaan Huawei M Pencil generasi 3 ini juga sama canggihnya. Selain PC level WPS Office, Huawei juga ada aplikasi eksklusif buat yang suka mencatat, yaitu Huawei Notes. Di sini ada banyak template tersedia, kita bisa bikin to-do list, jadwal, dan lainnya. Bisa buka dan edit PDF juga dari sini. Sambil mencatat, kita juga bisa rekam suara sekitar dan goresan catatan kita. Dan bisa kita playback nanti seperti ini. Ada juga GoPen, aplikasi eksklusif yang dikembangkan sendiri oleh Huawei. Ini juga gratis ya, dan fiturnya ini banyak banget. Ada 150 lebih pilihan brush, ada sistem layer, bisa pilih tekstur kanvas alat kertas, dan ada tutorial yang ramah pemula. Bahkan kita bisa bikin gambar dengan resolusi 8K di sini. Kita juga bisa drag and drop untuk mewarnai seperti ini. Ada juga brush batik loh. Fitur gambarnya ini bisa dibilang udah lebih banyak dari Procreate-nya Apple yang berbayar sekalipun.
Huawei MatePad 12X ini dibekali chipset Kirin T90A. Tablet ini lancar banget buat multitasking. RAM-nya 12GB. Ini juga besar banget untuk kelas harganya. Soalnya kebanyakan tablet lain di harga segini RAM-nya cuma 8GB. Untuk storage tersedia 256GB yang cukup lega buat simpen file kerja, foto, bahkan video. Kita juga coba mainin di beberapa game yang ternyata oke banget loh. Saya coba main Wuthering Waves di setting grafis, balance, dan frame rate 60 fps. Hasilnya FPS rata-rata di 42 fps dengan FPS terendah 30 fps di kondisi tertentu. Suhu tablet tetap adem di angka 38 hingga 39 derajat Celcius. Bikin pengalaman gaming nggak terganggu panas berlebih. Berikutnya saya coba Call of Duty Mobile di settingan grafik low dan frame rate ultra. Gameplay berjalan sangat mulus dengan FPS rata-rata 89 fps dan FPS terendah di 85 fps. Suhu tetap terjaga di angka maksimal 38 derajat Celcius. Jadi kalau kamu gamer casual yang suka main game kompetitif, tablet ini cukup andal buat kamu yang kepengen main game untuk ngisi waktu luang. Fitur lainnya, tabletnya udah bagus, canggih, dan fiturnya lengkap. Dilengkapi sama baterai 10.100 mAh yang awet. Saya cobain sih bisa bertahan sampai 2 hari penggunaan normal ya. Jadi baterainya sendiri emang lega. Punya Huawei Supercharge juga yang bisa ngecas 66 watt. Diklaim bisa isi penuh dari 0 dalam waktu 85 menit aja. Huawei membekali tablet ini dengan dual kamera belakang 13 megapiksel wide dan 8 megapiksel ultra wide. Kualitasnya cukup tajam untuk foto dokumen dan scan QR code. Kamera depannya 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 cocok buat video call dengan kualitas 1080p. Cocok lah ya untuk kegiatan meeting Zoom atau sekedar foto hasil presentasi kantor ataupun di kelas. Urusan aplikasi juga udah lengkap semua bisa dipakai di sini. Dari Zoom, Microsoft Teams, Lark, semuanya berfungsi normal dan bisa share screen. Jadi aman sih, buat streaming juga aman. Netflix juga Widefin L1, ada video, WeTV, iQIYI juga di App Gallery. Buat kreatif juga aman, dan Canva ada CapCut di App Gallery. Kesimpulan, Huawei MatePad 12X menawarkan pengalaman tablet flagship yang mendekati PC level. Dari layar paper matte, performa kencang, hingga fitur produktivitas, tablet ini layar mempertimbangkan buat kamu yang mencapai perangkat multifungsi. Udah gitu, aplikasi yang biasanya berbayar di tablet lain, di sini free. Ini nih yang saya suka, karena kalau udah beli tablet atau smartphone, aplikasi penunjang yang bagus kebanyakan harus bayar, jadi bikin males. Kalau misal kamu punya smartphone Huawei, pengalamannya makin maksimal lagi karena bisa super device. Tapi kalaupun nggak punya juga nggak masalah. Soalnya semua fitur lainnya itu udah gratis dan maksimal. Kalau kamu adalah mahasiswa atau pekerja yang sering multitasking antara catatan kerjaan, video call, dan sesekali gaming buat hiburan, MatePad 12X ini bisa kamu andelin. Emang sih Huawei bisa kasih pengalaman pengguna yang nyaman banget dan lebih dari laptop. Dan ini yang lebih penting menurut saya, layarnya paper matte, PC level WPS Office, GoPen, dan aksesoris super lengkapnya juga tidak dimiliki tablet lain di kelasnya. Jadi gimana? Udah tertarik belum? Harganya sendiri di 8 jutaan, dimana kamu bisa udah dapetin free smart keyboard, Huawei M Pencil generasi 3 dan mouse Huawei. Lengkap kan? Bisa kamu pre-order dari 9 Januari hingga 23 Januari 2025. Harga ini oke ya, soalnya iPad Air dengan aksesoris lengkap aja itu udah hampir 2 kali lipat tablet ini. Langsung aja ke Blibli buat belinya, dimana kamu bisa dapetin produk dengan garansi resmi dan pastinya original. Bisa dicicil 0% hingga 24 bulan lagi. So, tunggu apa lagi? Sikat guys. Oke, demikian video mengenai Huawei MatePad 12X ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.